Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Gangster The Cop The Devil. Film ini rilis di tahun 2019, dibintangi oleh Ma Dong-soo serta disutradarai oleh Won Tae-lee. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang ditabrak dari belakang di sebuah jalanan yang sepi. Lalu salah satu pengemudi mobil itu keluar untuk meminta pertanggungjawaban si penabrak. Namun tiba-tiba keesokan paginya terlihat seorang polisi bernama Tae-suk sedang menuju ke TKP pembunuhan tersebut. Tetapi di tengah perjalanan dia terjebak macet. Lalu dia melihat ada kerusuhan di depan sebuah tempat kasino. Dia pun masuk ke tempat tersebut dan malah dia yang membuat kerusuhan di sana. Lalu scene berpindah ke seorang bos gangster bernama Dong-soo. Terlihat dia sedang berlatih tinju di sebuah gym. Kemudian tangan kanan Dong-soo yang bernama Oh Seong datang dan memberi info kepada Dong-soo jika si Tae-suk membuat kerusuhan di salah satu tempat bisnis mereka. Mendengar hal ini, Dong-soo pun menghentikan latihannya itu. Lalu dia menelpon seorang polisi bernama Ho-bong dan meminta untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kerusuhan. Ternyata Ho-bong selalu disuap Dong-soo agar tidak ada seorang polisi pun yang mengganggu tempat bisnisnya. Mendengar hal ini, Ho-bong langsung menelpon Tae-suk untuk segera pergi dari sana dan segera melakukan tugas penyelidikannya. Sesampainya di TKP pembunuhan, Tae-suk melihat sebuah goresan di bagian belakang mobil. Lalu dia memanggil temannya yang bernama Soo-jin untuk melihat goresan tersebut. Saat melihat goresan itu, mereka menyimpulkan jika ini adalah kasus pembunuhan yang sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Si pelaku selalu menabrak korban dari belakang sebelum menghabisi korbannya dengan sadis. Lalu scene berpindah ke Dong-soo yang sedang menyelesaikan masalah dengan gangster lainnya yang bernama Sang-do. Di sana, Sang-do meminta sebagian wilayah kekuasaan milik Dong-soo. Meski begitu, Dong-soo tetap berperilaku baik kepada Sang-do. Kemudian Oh Seong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu langsung memarahi Sang-do. Tetapi tangan kanan Sang-do yang bernama Moon-sik turut ikut campur dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Melihat hal ini, Dong-soo langsung menghajar Oh Seong agar tidak membuat keributan. Dia juga mencabut gigi Moon-sik dan memasukkannya ke gelas anggur. Lalu dia menyuruh Sang-do untuk meminum anggur itu. Setelah itu, Dong-soo mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di sisi lain, para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Dari hasil rapat itu, Ho-bong menyimpulkan jika motif dari pembunuhan itu adalah perampokan. Namun hal tersebut ditentang oleh Tae-suk. Dia memberikan bukti dan menyimpulkan jika ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dari bukti Tae-suk, pembunuh itu selalu menabrakkan mobilnya dan selalu menggunakan pisau yang sama, seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun pendapat tersebut ditolak oleh Ho-bong dan akhirnya Tae-suk memutuskan untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Lalu scene berpindah ke Dong-soo yang akan pulang. Saat OTW pulang, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dong-soo pun segera turun dan memeriksa mobilnya. Tak disangka orang yang menabraknya adalah pembunuh yang terlihat di awal film tadi. Biar enak kita panggil saja Samsul.
Dongso yang tidak ingin memperpanjang masalah pun menyuruh Samsul untuk segera pergi. Namun saat Dongso akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba tetapi Dongso masih sempat bertahan dan menusuk dada Samsul. Namun Samsul berhasil kabur dan menabrak Dongso hingga pingsan. Sebab kejadian itu, Dongso pun dilarikan ke rumah sakit. Dan untungnya dia berhasil selamat karena dioperasi. Di sisi lain, para anak buah Dongso menyerang markas dari Sangdo. Karena mereka menyangka jika Sangdo lah dalang dibalik penusukan bosnya. Keesokan harinya, Dongso yang sudah sadar lalu memanggil Oh Seong. Dia berkata jika bukan si Sangdo orang dibalik penusukan itu. Tak lama kemudian, Taesuk datang menjenguk Dongso. Taesuk bahkan menertawakan Dongso karena dia hampir terbunuh oleh psikopat. Dan akibat kejadian itu, para gangster lain mulai berani merebut wilayah kekuasaan Dongso. Setelah menemui Dongso, Taesuk pergi menyelidiki mobil Dongso. Di sana, Taesuk juga melihat bekas goresan di belakang mobil Dongso, yang sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Lalu Taesuk melaporkan hal ini kepada Hobong si atasan. Dan pendapat Taesuk ini mulai diterima setelah mengetahui jika psikopat itu hampir membunuh Dongso. Mereka menyimpulkan kalau ini adalah pembunuhan acak yang tidak melihat siapa korbannya. Scene berpindah ke rumah sakit. Terlihat Sangdo yang datang menemui Dongso. Dan ternyata Sangdo telah merebut sebagian wilayah kekuasaan Dongso. Meski terlihat santuy, nyatanya Dongso sangat marah mengetahui hal itu. Malam pun tiba. Terlihat Samsul yang sedang membunuh seorang pengemudi truk. Setelah berhasil membunuh pengemudi itu, Samsul pun langsung pergi serta membawa truk tersebut. Ternyata di dalam truk itu masih ada teman si pengemudi yang baru bangun. Samsul pun langsung membunuhnya dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya ke tepi jalan. Scene berpindah ke Dongso yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah berhasil mendapatkan gambar wajah si psikopat, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mencari orang yang menusuknya. Tak lama kemudian, Taesuk datang untuk mencari informasi. Di sana, Taesuk mengajak Dongso untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Namun tawaran itu langsung ditolak oleh Dongso, sebab dia ingin psikopat itu meninggal di tangannya. Malam pun tiba. Di sana terlihat Oh Seong yang sedang memberikan pisau Samsul yang ditemukannya di jalan. Oh Seong juga membawa mobil Samsul ke markas untuk diselidiki. Kemudian Dongso menelpon Taesuk untuk bertemu di markasnya. Di sana mereka akhirnya sepakat dan akan bekerja sama untuk menangkap si pembunuh berantai tersebut. Namun sebelum memulai penyelidikan, Dongso menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu karena dia telah mengambil beberapa wilayah kekuasaannya. Aksi itu pun berhasil dan si pelaku meninggalkan pisau Samsul di TKP. Kemudian Taesuk datang menemui Dongso dan langsung menghajarnya. Namun karena Dongso terlalu kuat, Taesuk dapat dengan mudah dikalahkan olehnya. Dan setelah itu, Dongso pun mengaku jika dialah yang telah membunuh Sangdo. Mendengar hal ini, Taesuk berkata jika dia akan menangkap Dongso setelah dia berhasil menangkap Samsul. Karena kepolisian tidak bisa mengungkap kasus ini, akhirnya kasus pembunuhan ini pun diambil oleh kepolisian pusat. Malam harinya, terlihat Dongso yang sedang mendatangi rumah Sangdo untuk berbela sungkawa. Ternyata Samsul juga berada di sana. Samsul memberikan sebuah kertas kepada Munsik yang bertuliskan,
jika orang yang membunuh bosnya adalah Dongso dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongso dan Taesuk sedang memeriksa mobil Samsul, tiba-tiba seluruh anak buah Sangdo menyerang markas mereka, dan inilah yang terjadi. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan anak buah Sangdo sekaligus membunuh Munsik. Suatu hari, Taesuk dan timnya mendatangi rumah istri supir truk yang telah dibunuh Samsul untuk menjadi umpan. Mereka berencana menjebak Samsul untuk bertemu di sebuah tempat. Namun ternyata Samsul mengetahui rencana mereka dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran. Tetapi Samsul berhasil lolos dari kejaran mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Samsul. Dongso juga menyuruh semua anak buahnya untuk mencari Samsul di seluruh kota. 이 새끼를 무조건 잡는다. 다들 사진 받았지? 손이 안 찌게 행동하고 이 새끼랑 비슷해. Malam pun tiba. Terlihat pasukan Taesuk dan Dongso sedang ngopi di sebuah angkringan. Mereka terlihat akrab dan bersatu untuk membunuh Samsul. Kemudian mereka melihat berita TV yang menunjukkan tentang pembunuhan kepada anak sekolah. Dongso yang melihat hal ini pun sontak marah dan mereka pun langsung mencari keberadaan Samsul. Lalu Oh Seong berhasil menemukan apartemen Samsul. Namun saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan keberadaan Samsul di sana. Mereka pun berencana untuk mengepung Samsul di depan apartemen tersebut. Di saat Samsul datang, ternyata dia telah menyadari jika kedatangannya telah ditunggu oleh para polisi dan para gangster. Dan inilah yang terjadi. Namun sayangnya mobil mereka bertabrakan. Dan sekali lagi Samsul mencoba kabur dari sana. Taesuk, Dongso, dan Oh Seong akhirnya berpencar untuk mencari Samsul. Tetapi di saat Oh Seong sedang mencari Samsul, tiba-tiba Dongso dan Taesuk yang mendengar teriakan Oh Seong pun langsung bergegas menghampirinya. Lalu Dongso mencari Samsul hingga masuk ke sebuah tempat karaoke. Saat dia sudah tahu keberadaan Samsul, tanpa basa-basi dia pun langsung mengejar Samsul hingga pingsan. Kemudian Dongso membawa Samsul ke sebuah gudang. Di sana, sebelum membunuh Samsul, dia terlebih dahulu menyiksa si Samsul. Namun saat akan membunuh Samsul, tiba-tiba Taesuk datang serta menabrak Dongso hingga pingsan. Lalu Taesuk membawa Samsul ke kantor polisi agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Malam pun tiba. Terlihat Dongso yang akan menghabisi Taesuk karena dia telah ingkar janji. Lalu Taesuk memberinya sebuah ide. Dongso tetap bisa balas dendam dengan Samsul dengan syarat dia harus menjadi saksi di persidangan. Dia juga harus mengakui jika dialah yang membunuh Sangdo.
Dan Dongso pun setuju serta meminta kalau dia harus ditempatkan di penjara yang sama dengan Samsul. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Dongso datang sebagai korban yang lolos dari pembunuhan Samsul dan menjadi saksi di persidangan itu. Kemudian Dongso melepaskan pakaiannya dan menunjukkan luka tusukan di dadanya. Dia juga menyuruh Samsul untuk memperlihatkan luka tusukan yang ada di dada kirinya. Karena buktinya sudah cukup kuat, akhirnya hakim pun memutuskan bahwa Samsul dijatuhi hukuman mati. Namun Dongso juga harus masuk penjara karena dia telah mengakui jika dialah yang telah membunuh Sangdo. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Dongso yang ditahan satu penjara dengan Samsul. Dongso pun tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan baik. Sementara si Samsul hanya bisa pasrah melihat Dongso yang akan menghabisinya. Dan film pun selesai.